anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Tentunya baik, luar biasa. Yes. Senang sekali ya, hari ini hari Minggu. Kita sudah masuk di bulan Desember. Natal akan tiba. Ya, hari ini Bu Guru senang sekali bisa menyapa anak-anak sekolah minggu dan adik-adik remaja yang ada di rumah untuk bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian kita masuk rumahnya. Ibu Guru undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Ya, sebelum kita mulai ibadah, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami dari malam istirahat kami sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh beribadah bersama-sama. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Dan berkati juga Pak Guru Edi yang akan memberitakan firman Tuhan sesaat lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat pujian firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat susah, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Anak-anak sekolah minggu, kita akan membaca dan mendengarkan akan cerita Alkitab lewat ibadah pada saat ini. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah kalian masing-masing, semuanya buka Alkitabnya, dan pembacaan kita dari kitab Injil Lukas, pasalnya yang pertama, ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38. Injil Lukas, pasalnya yang pertama, ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai,
Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin akan firman-Nya. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, siapa di sini yang pernah melihat perempuan yang hidupnya sangat sederhana dan memiliki sikap hati yang baik kepada semua orang? Pak Guru yakin pasti ada di antara anak-anak sekolah minggu yang pernah melihat perempuan yang sifatnya seperti ini. Pada waktu itu ada perempuan yang sangat cantik, di mana dia hidup sangat sederhana di sebuah kota kecil yang bernama Nazaret. Sebab perempuan ini sangat rajin membantu orang tuanya melakukan pekerjaan sehari-hari. Jadi perempuan ini sangat tekun, bahkan sangat rajin untuk membantu akan orang tuanya melakukan pekerjaan. Akan tetapi suatu hari perempuan ini mengalami pengalaman yang sangat istimewa di dalam hidupnya. Ketika ia sedang bekerja, tiba-tiba ia melihat cahaya yang sangat terang nampak di depan matanya. Dan ternyata cahaya tersebut adalah malaikat utusan Tuhan yang bernama Gabriel. Akhirnya perempuan itu sangat terkejut dan sangat ketakutan, sebab ia belum pernah melihat malaikat sebelumnya. Sehingga perempuan tersebut akhirnya tersungkur ketika melihat malaikat tersebut. Bahkan perempuan itu memalingkan mukanya, bahkan menyembunyikan mukanya. Dan malaikat Gabriel mengatakan, "Salam, hai engkau perempuan yang diberkati Tuhan." Akhirnya perempuan itu sangat penasaran mendengarkan akan suara tersebut. Lalu kata malaikat kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab aku membawa kabar sukacita, bahkan kabar yang baik yang asalnya dari Tuhan. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki,
yaitu Yesus. Dia adalah anak Allah dan dia adalah sang juru selamat dunia. Akhirnya Maria pada saat itu termenung. Bahkan Maria bertanya-tanya di dalam kehidupannya pada saat itu. Oh, aku akan menjadi seorang ibu. Nantinya aku akan menjadi seorang ibu yang melahirkan akan juru selamat. Akhirnya Maria pada saat itu segera memberitahukan kepada Yusuf yang akan menjadi calon suaminya. Tetapi pasti Yusuf tidak akan percaya. Akhirnya Yusuf pada saat itu sangat sedih, bahkan sangat kecewa ketika mendengar bahwa Maria akan mengandung. Sebab Yusuf di sini tidak pernah menodai akan Maria. Jadi akhirnya Yusuf pada saat itu secara diam-diam ingin menceraikan akan Maria. Dengan demikian suatu malam Yusuf bermimpi. Datanglah seorang malaikat memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan Yusuf. Akhirnya ketika Yusuf telah bermimpi, Yusuf pun mau pergi untuk menemui Maria. Akhirnya setelah itu Yusuf memutuskan untuk mau bersama-sama dengan Maria ketika Yusuf pada saat itu telah bermimpi. Sebab Yusuf yakin dan percaya bahwa ada rencana Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan di dalam kehidupan Yusuf, dan suatu saat Maria akan melahirkan Yesus Kristus yang akan menjadi sang juru selamat dunia. Dengan demikian kita ketahui bahwa Yusuf di dalam kehidupannya dia sangat taat dan setia kepada Tuhan. Jadi Yusuf ini sebelum mengambil keputusan, dia terus berdoa kepada Tuhan. Dia meminta petunjuk Tuhan meskipun di tengah situasi kondisi yang sulit, ia terus berserah hanya kepada Tuhan. Jadi Yusuf ini sangat taat, Yusuf ini sangat setia hanya kepada Tuhan. Demikian pun anak-anak sekolah minggu. Sebagai anak-anak sekolah minggu, kita juga harus taat dan setia hanya kepada Allah. Karena sebagai anak-anak Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa di dalam situasi dan kondisi apapun, pasti Tuhan akan menolong, bahkan menyertai kita sebagai anak-anaknya. Sebagai anak-anak sekolah minggu, kita juga harus tekun dalam berdoa, rajin beribadah dan membaca Alkitab, agar kita mampu mengetahui akan petunjuk Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita dapat disebut sebagai anak-anak yang taat dan setia. Allah yang kita sembah adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah cerita kita, dan yang menjadi pokok cerita kita adalah mengandalkan Tuhan dalam mengambil keputusan. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita merespon firman Tuhan dengan kita menyanyikan pujian Immanuel, yaitu theme song Natal kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka
mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23. Isi berita malaikat kepada Yesus. Matius 1 ayat 23. Isi berita akan lahirnya Immanuel. Saatnya kita akan membawa persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu diharapkan memasukkan persembahannya ke dalam amplop yang sudah disediakan. Nah, kita mengiring persembahan kita dengan menyanyikan pujian Anak yang Dijanji. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu, lahir di Betlehem. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Pak Guru Edi. Anak-anak sekolah minggu, pada saat ini kita akan satu di dalam doa syafaat. Semuanya tenangkan hati dan pikirannya, kita berdoa. Ya Allah Maha Pengasih di dalam kehidupan kami, Allah yang kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus, tak henti-hentinya kami panjatkan puji dan syukur atas setiap kasih sayang bahkan pemeliharaan-Mu yang boleh nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena pada saat ini Engkau masih menuntun dan menyertai kami dalam melaksanakan ibadah sekolah minggu secara online atau live streaming ya Tuhan. Meskipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap menjaga bahkan menyertai kami sebagai anak-anak-Nya yang senantiasa taat dan setia kepada-Nya. Bapa di sorga, pada saat ini juga ya Tuhan, kami telah membaca dan mendengarkan akan cerita Alkitab-Mu. Biarlah ya Tuhan, melalui cerita Alkitab-Mu yang boleh diperdengarkan pada saat ini, itu kami dapat mengerti, kami dapat pahami, kami dapat hayati dengan baik, dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu, sehingga kami senantiasa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, pada saat ini juga ya Tuhan, kami telah memberikan dan mengumpulkan akan persembahan kami. Biarlah ya Tuhan, melalui persembahan yang boleh kami kumpulkan di rumah kami masing-masing, Engkau memberkati ya Tuhan, agar persembahan-Mu ini dapat dipakai dalam kelancaran akan pelayanan-Mu, secara khusus dalam wadah pelayanan SMGT Jemaat Niel Rumnas. Bapa di sorga, kami juga mendoakan buat keberadaan anak-anak sekolah minggu-Mu ya Tuhan, yang mungkin sementara menghadapi akan semester. Meskipun itu dilakukan secara online ya Tuhan, tetapi biarlah ya Tuhan, Engkau yang tetap memberikan semangat, memberikan kesehatan, memberikan ketekunan dan motivasi dalam belajar. Agar ya Tuhan, setiap soal-soal yang diberikan oleh gurunya, mereka dapat menjawabnya secara teliti dan mereka dapat menjawabnya secara baik dan benar.
dan di dalam kehidupannya anak-anak sekolah minggumu tetap mengandalkan di Kau saja. Bapa di sorga, kami juga mendoakan ya Tuhan, buat orang tua dari anak-anak sekolah minggu di dalam setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati dan Engkau juga memberikan kekuatan dan kesehatan bagi orang tua dari anak-anak sekolah minggu dalam melaksanakan dan menekuni akan setiap pekerjaan mereka masing-masing. Dan nama-Mu yang tetap dipuji dan dimuliakan. Begitupun ya Tuhan, kami juga mendoakan buat anak-anak sekolah minggu yang mungkin pada saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Biarlah ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka dan menyatakan akan setiap lawatan dan zaman kuasa-Mu. Berkati buat makanan, obat-obatan yang dikonsumsi, agar dari dalamnya mampu memperoleh saluran kesembuhan. Kami mendoakan juga ya Tuhan buat bangsa dan negara kami di tengah pergumulan dalam menangani akan pandemik COVID-19. Biarlah Engkau memberkati buat pemerintah kami dalam setiap pengambilan keputusan, dan biarlah kami juga sebagai masyarakat senantiasa mematuhi akan setiap protokol kesehatan agar kami juga dapat memutus mata rantai akan COVID-19 dan kami juga akan masuk dalam kehidupan yang normal. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Ini doa kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan menutup ibadah kita. Mari Bu Guru mengundang semua anak sekolah minggu bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati dan selamat berjumpa kembali di minggu depan. Dadah!